Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini banyak sekali perbedaan dan perdebatan di kalangan umat bergereja. Terlebih-lebih yang paling sering diperdebatkan adalah tentang boleh atau tidaknya orang Kristen memakan darah. Ada yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh memakan darah, sebab begitu orang Kristen memakan darah maka dia berdosa. Tetapi ada juga yang mengatakan boleh dan tidak ada persoalan dan tidak ada hubungannya dengan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mengkaji dalam Alkitab, banyak referensi-referensi yang benar-benar melarang orang Kristen memakan darah. Kita ambil misalnya dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama ini sangat banyak melarang orang Kristen memakan darah. Misalnya dalam Kejadian pasal 9 hanya ayat daging yang 4, masih ada dikatakan, nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. jelas itu dalam Kejadian 9 ayat 4. Inilah Dikatakan suatu lagi dalam ketetapan Imamat untuk 3 selamanya bagi ayat kamu 17. turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Bukan hanya darah dilarang, tetapi makan lemak. Bahkan ada dikatakan di situ ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun, dimanapun berada. Sangat jelas itu perintah dan tidak boleh dibantah. Lalu dikatakan lagi di Demikian dalam juga Imamat 7 janganlah kamu ayat memakan 12. darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Lalu dikatakan Janganlah lagi kamu dalam makan Imamat sesuatu 19 yang ayat darahnya masih 26. ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Sampai di situ tidak, masih banyak lagi. Masih ada di dalam Ulangan. Tetapi 12 jagalah ayat baik-baik 23. Mari kita baca. supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Lalu dikatakan lagi di Ulangan 15 ayat 23. Haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Lalu kita lihat dalam Perjanjian Baru. Apa yang dikatakan Perjanjian Baru soal memakan darah. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Tapi kita harus menulis ayat surat 29. kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Lalu dikatakan lagi dalam Kisah Para Rasul 21 Tetapi mengenai bangsa-bangsa ayat lain 25. yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Apakah itu cukup untuk menguatkan argumentasi bahwa orang Kristen tidak boleh memakan darah? Lalu bagaimana dengan teks-teks yang mengatakan bahwa jangankan darah yang bernama makhluk hidup, baik itu berkaki 4
baik itu yang ada di udara maupun yang ada di dalam air, tidak boleh sebenarnya orang Kristen memakannya. Apa buktinya? Mari kita buka Kejadian pasal Berfirmanlah 1 Allah, ayat lihatlah, 29. aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Bahwa manusia hanya Tuhan izinkan memakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, tidak makhluk hidup yang bernyawa. Lalu bagaimana dengan pengalaman spiritualitas yang dialami oleh Simon Petrus? Kita tahu bahwa Simon Petrus ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Bahkan Simon Petrus ini adalah murid yang paling fanatik dengan adat, tradisi, bahkan juga aturan-peraturan orang Yahudi. Namun di dalam Kisah Para Rasul 10 dijelaskan bahwa ketika Simon Petrus berada di satu tempat di mana Simon Petrus mengalami satu pengalaman spiritualitas ketika berada di kediaman Cornelius. Dia disuruh Allah untuk memakan makanan yang haram menurut sudut pandang Yahudi. Namun dia menolak. Tapi Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul Apa 10 yang dinyatakan halal oleh ayat Allah 15. tidak boleh engkau nyatakan haram. Terus lebih jauh lagi kita melihat dalam sudut pandang teologi yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 6 Segala ayat sesuatu 12 dan halal ayat bagiku, 13. tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Di sini Paulus menerangkan bahwa tidak ada satu makanan pun yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Hanya Paulus menegaskan bahwa tidak semua makanan itu berguna bagi tubuh. Artinya, Paulus lebih melihat makanan itu sebagai sebuah yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Atau Paulus secara tidak langsung sedang berbicara mengenai teori-teori kesehatan untuk tubuh kita secara fisik. Bukan berbicara mengenai nilai-nilai spiritualitas di dalam sebuah makanan. Tapi Paulus menekankan bahwa tidak ada kata haram dalam makanan. Yang haram itu adalah ketika tubuh kita hiasi dengan ragam dosa, dengan ragam pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, yang mana Tuhan tidak menyukainya. Lalu, apa kesimpulannya yang bisa kita ambil dari dua pandangan Alkitab? Yang satu mengatakan bahwa tidak boleh memakan darah, lalu yang satu lagi mengatakan boleh memakan darah. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan di dalam pengajaran hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang pertama adalah kalau engkau makan darah, biarlah engkau yang menikmatinya. Jangan itu menjadi alasanmu untuk menghakimi saudara-saudaramu seiman, sahabat-sahabatmu, keluarga-keluargamu yang tidak memakan darah. Kalau engkau tidak makan darah, biarlah itu menjadi prinsip dalam hidupmu. Jangan kau katakan
bahwa saudaramu, keluargamu, sahabatmu yang memakan darah masuk dalam tindakan dosa. Karena jelas dikatakan bahwa makan darah bukan tindakan dosa, tetapi itu berhubungan dengan sikap baik kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun keyakinanmu, baik itu makan darah atau tidak makan darah, yang paling utama dalam hidup kita adalah menjaga tubuh kita dari kenajisan dosa. Jangan prinsipmu tidak makan darah, tetapi perbuatan percabulan, perbuatan penyembahan berhala, perbuatan mabuk-mabukan, perjudian, dan juga tindakan-tindakan yang dibenci oleh Tuhan kau lakukan dalam hidupmu. Yang paling utama kita jaga dalam hidup kita bukan tentang makanan, tapi tentang kekudusan diri kita. Kalaupun kau makan darah, jangan lupa bahwa masih banyak perintah-perintah Tuhan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, terlebih-lebih dalam hal penyembahan kepada Dia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam teks Alkitab, kalaupun kita makan darah ataupun kita tidak makan darah, ingat, hal yang paling utama dalam kehidupan iman Kristen adalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dan itulah prinsip utama dalam iman Kristen. Bukan tentang makanan, bukan tentang darah dan tidak berdarah, tetapi tentang kasih. Itulah dasar iman kehidupan orang Kristen. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jika ada teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mau menambahi, boleh ditambahi di kolom komentar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.